Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan fisika thermal. Topik hari ini yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang hopping. Jadi, pada beberapa material ionik, ya, kita bisa memeriksa konduktivitas atau jadi konduktivitas itu adalah sebuah nilai atau kemampuan dari sebuah material menghantarkan listrik. Jadi secara harfiahnya seperti itu. Jadi material tersebut atau material ionik itu tersusun dari, jadi secara umum dia tersusun dalam ruang anggaplah misalnya dalam ruang satu dimensi X, di mana posisinya adalah A, 2A dan seterusnya, minus A, minus 2A dan seterusnya. Artinya dia tersusun secara teratur dan periodik. Nah, pada saat misalnya karena dia tersusun secara periodik, di mana material ionik ini anggaplah misalnya bermuatan negatif, karena atomnya bermuatan negatif, si ion tadi bermuatan negatif misalnya, maka potensial dirinya itu akan saling mengikat lah, memperangkap atom-atom tersebut pada posisi yang tetap, ya, pada posisi yang tetap tadi. Misalnya dia posisi A, 2A, 3A dan seterusnya gitu. Nah, karena dia terperangkap, ya, nah itu akan jelas dia akan berbeda sifatnya. Sifat dari material ionik ini dia jelas padat, ya, dapat dianggap sebagai sebuah padatan. Nah, tetapi ketika dia diberi medan potensial, ya, misalnya diberi kutub positif, kutub negatif lah, ya, beri beda potensial, maka akan terjadi arus yang mengalir. Elektron bergerak ke arah sini misalnya, sedangkan arus bergerak ke arah sebaliknya, sehingga ada aliran arus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjelaskan ion-ion yang terikat ini dapat secara secara logis dapat dijelaskan bagaimana aliran elektron tersebut. Nah, materi tersebut kita bahas dalam materi hopping. Nah, jadi secara sederhana, ya, anggaplah ion ini bermuatan negatif misalnya gitu, ya, terperangkap dalam medan potensial, ya, potensial listrik sebesar U, ya, sebesar U 0. Jadi dalam fisika klasik, probabilitas si muatan ion ini berpindah ke posisi sebelahnya itu hampir 0. Jadi probabilitas ke kanan udah pasti 0 kalau dalam klasik. Tapi dalam kuantum dia probabilitasnya ada, ya, misalnya ke kanan itu pasti lebih besar dari 0. Tapi juga yang ke kirinya nanti ada. Nah, pertanyaannya bagaimana gambarannya, ya, probabilitas. Jadi kita anggap misalnya dia berada pada sumur potensial dengan kedalaman U0. Nah, dan si ion tersebut bisa bergerak
ya, berpindah ketika memiliki energi sebesar Q0. Artinya ini adalah muatan dikali dengan potensial yang dia miliki. Nah, berdasarkan peluang ya, atau istilahnya adalah statistik Maxwell-Boltzmann, peluang ion atau ion ini memiliki energi Q0 itu adalah sebesar ini. Ya, P sama dengan konstanta C kali eksponensial minus Q0 dibagi KT. Ya. Itu adalah peluangnya. Nah, cuma masalahnya adalah ketika si ion tersebut memiliki peluang sebesar P sama dengan C eksponensial minus Q0 per KT, ternyata peluang meloncat ke kiri itu sama dengan peluang meloncat ke kanan. Jadi misalnya ini sumber potensialnya, ini energinya 0, maka ion itu berpeluang bisa meloncat ke sini sebesar P sama dengan konstanta eksponensial minus Q0 per 2 per KT. Ya, peluang ke sebelah sininya adalah sama, P sama dengan konstanta eksponensial minus Q0 per KT. Artinya luas kanan dan luas kirinya sama. Sehingga pada akhirnya probabilitas meloncat ion ini berpindah itu hampir 0. Ya, selisihnya. Bukan hampir, dipastikan 0. Atau secara ininya yang meloncat ke kanan jumlahnya sama dengan yang meloncat ke kiri. Dengan demikian selisih probabilitasnya 0. Nah, karena secara total loncatan ke kiri dan ke kanan sama, maka tidak akan ada arus yang dalam bahan, dalam artian ketika tidak diberi medan potensial. Jadi kalau kita punya material atau logam gitu ya, kita pegang gitu ya, tidak akan ada arus. Kenapa? Karena dia tidak memiliki potensial, probabilitas si logamnya, probabilitas elektron mengalir dalam logamnya itu sama dengan 0. Berbeda akibatnya kalau misalnya kita beri beda potensial antara satu ujung katoda dengan ujung anoda yang lain ya. Gitu. Misalnya kita beri potensial sebesar Vx gitu ya, sebesar Vx, di mana Vx sama dengan minus E kali X, di mana ini adalah medan potensial. Ya, ini adalah posisi. Jadi, nah, dengan demikian kalau misalnya kita lihat potensial yang dikenakan pada, anggaplah ada dua ion gitu ya, ada dua molekul ion, maka potensial yang membatasi dalam artiannya ion sebelah kiri dengan sebelah kanan itu akan, jadi misalnya dari posisi ini akan terlihat bahwa medan potensialnya akan menurun ya, kalau dilihat dari ion pertama yang sebelah kanannya anggaplah naik, yang sebelah kirinya anggaplah turun. Atau yang kalau kita lihat dari ion kedua, kita lihat bahwa medan potensial yang di sebelah kanannya naik, di sebelah kirinya turun. Sehingga dalam artiannya probabilitas ke kanan
akan lebih besar daripada probabilitas ke kiri, gitu ya. Kenapa? Karena medan potensial yang membatasi si ion ini dia berkurang ke arah kanan. Jadi anggaplah ke arah kanan itu berarti sama dengan konstanta C kali eksponensial minus Q. U-nya itu berarti U0 yang ini dikurangi E D per 2 per KT. Ini yang plus. Yang P minusnya sama dengan C eksponensial minus Q U plus ED per 2 KT. Ya. Sehingga nanti selisih antara probabilitas ke kanan dan ke kiri itu menjadi sama dengan seperti ini. Pertama, kita lihat bahwa hasilnya sebanding dengan C kali eksponensial minus Q U0 per KT dikalikan eksponensial Q ED per 2 KT minus eksponensial minus Q ED per 2 KT. Jadi kita uraikan masing-masing, kita dapatnya ini. Nah, secara sederhana ini bisa disederhanakan lagi menjadi yang ini ya keluar ke depan menjadi ini. Hasilnya itu sama dengan C kali eksponensial minus Q0 tambah Q ED, D-nya kecil ya, per 2 Q ED per 2 dibagi lagi dengan KT. Nah, dikalikan lagi dengan eksponensial Q ED per KT. Nah, ini angka 2-nya hilang. Kenapa? Karena ruas ini pindah ke minus 1. Ya, nih. Oke. Nah, karena bisa dianggap dalam artiannya dengan demikian ya, dalam artiannya ya, maksudnya ada probabilitas si elektron mengalir ya, sehingga seakan-akan akan terbentuk arus ya, terbentuk arus di mana si elektron mengalir ke sebelah kanan, berarti arusnya mengalir ke sebelah kiri ya. Nah, jika melihat secara probabilitas, berarti ada keterkaitan antara probabilitas si elektron mengalir ke sebelahnya atau ya sebelah kanannya, itu ada hubungannya dengan rapat arus ya. Tapi kita coba lihat dulu bahwa bukit potensial yang membatasi si ion bergerak itu lebih tinggi dibandingkan potensial yang diberikan dari katoda atau anoda. Dengan demikian kita bisa sederhanakan bahwa Q U0 ditambah Q ED per 2 itu akan sebanding dengan Q U0 dengan asumsi Q U0 itu lebih besar daripada Q ED per 2. Ya, artinya sumur potensialnya sangat dalam, tapi perubahan potensialnya itu atau pemberian potensialnya cukup kecil sehingga jadi komponen yang bagian depannya ini jadi lebih sederhana maksudnya. Kita coba perhatikan bahwa dengan secara logis ya, karena si elektron memiliki probabilitas mengalir, maka itu akan ada hubungannya dengan kerapatan arus J. Ya, rapat arus. J itu adalah arus per luas permukaan. Ya, jadi anggaplah misalnya ada kabel. Ketika ada arus mengalir, maka J itu adalah rapat arus
di mana sebanding dengan arus yang mengalir dibagi luas permukaan penampang melintangnya. Ya, penampang melintang yang tegak lurus. Oke. Maka secara sederhananya J itu akan sebanding dengan probabilitas. Selisih probabilitas ionik ini mengalir. Kemudian kita lihat konstantanya kita ganti saja menjadi J0. Ini sebenarnya biar sama dengan konstanta kali konstanta lagi. Ini agar sama dengan karena masih sebanding. Kalau di sini kan J sebanding dengan delta P. Nah, biar sebanding ada konstanta pengalih lah. Misalnya B saja. B kali C eksponensial minus Q U0 per KT kali eksponensial QED per KT minus 1. Nah, coba perhatikan di sini. Maaf, bagian sini. Ini kita ganti dengan J0 eksponensial bla 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 ya. Nah, ini lebih sederhana menjadi. Nah, pertanyaannya adalah karena beda potensial yang diberikan itu tidak terlalu besar alias kurang dari energi potensial kurungannya, maka bentuk ini bisa kita aproksimasi menjadi seperti ini ya. Eksponensial QED per KT itu sebanding dengan 1 ya, ini sebanding dengan 1 tambah QED per KT ya. Nah, aproksimasi kurangi minus 1 hasilnya adalah J yang sangat dipengaruhi oleh temperatur dan medan potensial itu sebanding dengan J0 kali eksponensial minus Q U0 per KT dikalikan QED per KT. Coba perhatikan bahwa ini ya, kemampuan rapat arus itu dipengaruhi oleh medan potensial, medan listrik yang diberikan. Kalau medan potensial berarti kali D ya. Berarti medan potensial yang diberikan dan temperatur ya. Ini medan listrik, kalau ini medan potensial dan temperatur. Artinya apa? Jadi kalau misalnya temperaturnya naik, si elektron akan lebih bisa cepat mengalir. Jadi kalau temperaturnya naik, itu si elektron akan cepat mengalir. Hampir kan, kenapa? Karena si elektron seakan-akan adalah gas elektron. Jadi si elektron ketika temperaturnya naik, maka kecepatan geraknya lebih tinggi dibandingkan kalau temperaturnya turun. Maka karena temperatur turun, si elektron akan cenderung diam atau lebih slow, lebih lambat. Itu bahkan pada temperatur yang sangat rendah, maka elektron akan benar-benar diam. Biasanya ketika mendekati 0 Kelvin ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan bahwa kita tahu bahwa J itu rapat arus sebanding dengan konduktivitas ya, sigma dikalikan E. Jadi konduktivitas J sama dengan konduktivitas atau sigma dikalikan E. Maka kita dapatkan bahwa sigma itu sebanding dengan J0 kali eksponensial minus QU0 per KT dikalikan QD per KT. Oke. Nah, kemudian
kita buat bahwa sigma itu sebanding sigma 0 per T kali eksponensial minus EA, energi A per KT, ya, EA berarti itu sama dengan E kali D, ya, atau energi, nah kalau bisa kalau secara sederhananya disebut sebagai energi aktivasi, energi yang menyebabkan si elektron dapat bergerak, ya. Ukurannya ya dia bergantung pada jenis-jenis atom yang dimiliki. Oke, coba kita perhatikan. Jadi sigma itu sebanding dengan sigma 0 per T kali eksponensial minus EA per KT. Nah, biasanya dalam eksperimen kita lakukan hubungan antara sigma terhadap T. Jadi cari hubungan antara konduktivitas terhadap temperatur. Jadi kita tingkatkan temperaturnya, kemudian kita ukur sigma yang dimiliki oleh material tersebut. Nah, kalau kita misalnya ini, cara mudahnya adalah kita ubah menjadi dalam bentuk eksponensial, di mana ln sigma itu sama dengan ln sigma 0 ditambah ln 1 per T minus EA per K 1 per T. Nah, kalau kita buat grafik, di mana grafik ini hubungan antara ln sigma yang diukur terhadap temperatur yang kita setting. Yang ini diukur, yang ini diatur. Jadi artinya sebuah material tersebut, material unik, diatur pada temperatur tertentu, kemudian kita ukur konduktivitasnya. Yang kita dapatkan hubungan antara ln sigma dengan 1 per T. Nah, coba perhatikan persamaannya itu kan adalah ln sigma sama dengan atau sebanding dengan ln sigma 0 ditambah ln 1 per T ditambah EA per K kali 1 per T. Coba perhatikan bahwa EA per K ini adalah kemiringan dari kurva ini. Jadi kemiringannya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa EA per K, yaitu dia adalah kemiringan. Jadi kita buat ini menjadi dalam artiannya persamaan linear. Y sama dengan AX plus B, maka EA per K itu sebanding dengan A-nya. Dan ini adalah kemiringan kurva. Oke. Ya, sekian kuliah kita hari ini berkaitan dengan hopping, ya, atau tentang hubungan antara konduktivitas terhadap temperatur dan energi aktivasinya. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.